Oke teman-teman, kembali lagi di channel teknik BNL Pasaribu. Oke, selamat pagi, semoga kalian dimanapun sehat selalu ya, dimanapun berada semoga sehat selalu dengan situasi yang sedang tidak kondusif sekarang ini. Oke, langsung saja ya. Kembali lagi di channel YouTube BNL Pasaribu. Saya akan berbagi video tentang dimana ini kalau bisa dibilang ada yang request subscriber atau pengunjungnya menonton channel saya ya. Di sini saya akan menjelaskan atau dibilang, Bang tolong dong, gimana sih cara mengenal komponen-komponen outdoor AC, apa aja sih fungsinya, isinya. Nah, di sini saya akan menceritakan atau sedikit ya, menurut pengetahuan saya ya, nggak terlalu detail banget, yang penting bisa paham dan cepat nyambung ya yang saya ceritain ya, atau yang saya jelaskan ya. Ya inilah caranya ya, mengenal komponen-komponen dasar atau fungsi outdoor AC ya. Oke ya teman-teman, langsung saja ya. Pertama di sini saya akan menjelaskan fungsinya. Ini ya, yang di pertama saya buka nih ya. Ini cover body. Terutama cover body ini untuk posisinya untuk tutup AC ya. Udah paham lah ya. Oke. Yang kedua kita mencoba yang di luar saja dulu ya. Fungsinya apa yang di luar ya? Fungsi yang di luar ini ya. Fungsinya coba saya geser dikit. Fungsinya di luar apa aja? Ini yang pertama ya. Ini yang dasar ya. Ini namanya terminal ya. Kalau bisa dibilang ini terminal, atau ya dibilang terminal lah, penghubung listrik ya keseluruhan ya. Di sini line-nya kabel, ada kabel listrik, ada untuk powernya si motor fan, ada untuk CSR. Apa itu CSR? Common Running Star ya. Untuk ini ya, untuk di sini untuk overload ya. Ada kabel untuk overloadnya, ada kapasitor fan dan kapasitor kompresor, dan di sini untuk strum dan pasa nih, pasa dan nolnya kabel power untuk ke indoor ya, untuk menyalakan si kompresor. Jadi kalau habis bongkar pasang AC, disinilah nih kabel yang sudah ditarik dari indoor nanti akan di sini kehubungannya, di sini di connect ya, di sini strum, di sini nolnya nih, di sini akan dihubungkan powernya ya. Inilah di sini ya fungsinya terminal ya, untuk menghubungkan listrik keseluruhan ke sistem pendinginnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini nih fungsinya. Fungsi yang kedua ini keran, atau bisa dibilang keran isi freon ya, atau sirkulasi keluar masuknya. Cara kerjanya freon tuh di sini semua nih. Untuk cara maksudnya bukan di sini semua, ini secara untuk, kalau dibilang fungsinya keran lah, keran bukan seperti keran air ya. Ini keran valve AC, keluar masuknya freon ya, sirkulasinya dari pipa tekanan besar. Ini pipa tekanan besar, ini pipa tekanan kecil. Oke ya teman-teman ya, di sini ini bisa kelihatan ya. Jadi kalau mau tahu fungsinya tuh, ini kalau bongkar pasang AC, ini pipa tekanan kecil nih. Ini pipa tekanan kecil, ini pipa tekanan besar. Nah, ini fungsinya di sini tuh kuncian L. Fungsinya ini palep ya. Fungsi palep itu ya, kalau bisa dibilang itu ya alat apa sih, simpelnya ya, keran atau palep itu yang saya tahu adalah sebuah alat untuk membuka tutup ya. Itu ya simpelnya ya. Sini kalau bongkar pasang tuh AC, di sini buka kerannya pakai kunci L, dibuka, sama pipa kecilnya juga dibuka di sini. Saya belum buka nih. Jadi cuma simpel aja, sederhana. Di
Di sini keluar fungsinya nih untuk membuka tutup ya, pipa tekanan besar, pipa tekanan rendah. Dan ini pentil, di sini pentilnya ada nih untuk isi freon ya. Nah ini nih untuk isi freon. Di sini hubungkan manifold ya, manifold di sini nih ya. Oke teman-teman ya, ini fungsinya nih ya. Ini freon nih, pentil freon nih. Jelas ya, ini pentilnya ya. Ya, ini untuk mengisi freon di sini dengan cara yaitu menghubungkan manifold atau analiser di sini nih caranya ya. Pentil ini untuk mengisi freon atau mengecek tekanan ya, fungsinya kalau untuk di AC ya. Oke, simple ya nih ya. Pipa keran ini namanya keran AC, fungsinya untuk buka tutup keluarnya AC untuk sirkulasi AC. Cara kerjanya AC di sini kuncian L nya ada, di sini kuncian L nya juga ada. Oke, simple itu yang ketiga. Yang keempat, mari kita belajar ke kondensor ya. Kondensor AC mana sih? Nah inilah teman-teman ya, yang kalau dibilang kondensor AC yang sering dicuci sama orang teknisi AC ya. Ini dia nih pipa-pipanya, pipa kapiler ini. Ini di sini kondensor namanya nih ya, kalau dibilang kisi-kisi ya. Kalau fungsinya itu kondensor itu adalah alat calor. Apa yang saya bilang itu calor heat exchanger yang digunakan untuk mengkondensasikan atau mengubah gas yang bertekanan tinggi ya, dan dari tekanan tinggi berubah menjadi cairan yang bertekanan tinggi. Inilah fungsinya kondensor yang kemudian nanti akan dialirkan ke receiver atau receiver dryer dan dilanjutkan ke ekspansi valve ya. Itu ya yang keempat ya teman-teman ya, fungsinya kondensor AC. Itu yang keempat. Yang kelima, kompresor AC. Coba kita lihat ya. Ini dia nih ya, kompresor AC ya teman-teman ya. Ini ada dua nih kompresor AC. Satu kompresornya, satu lagi untuk isi oli. Di sini tempatnya oli. Di sini tempatnya oli. Ini saya coba jelaskan. Di sini kompresor dulu ya. Kompresor itu fungsinya adalah suatu alat ya, atau satu alat mekanis yang bertugas untuk mengisap uap refrigeran atau uap freon ya, atau bukan uap refrigeran lah simpel ya. Nah, dari evaporator kemudian menekannya, mengkompres, dan dengan demikian suhu dan tekanan uap tersebut nanti akan jadi lebih tinggi, atau pompa hisap. Pompa hisap tekan berfungsi itu mengalirkan refrigeran ke seluruh sistem pendingin ya. Simpel ya teman-temannya, jelas ya. Jadi cara kerjanya kompresor itu adalah mekanisme menghisap uap refrigeran ya dari evaporator, kemudian menekannya dengan cara mengompres. Dengan demikian suhu dan tekanan tersebut menjadi lebih tinggi, atau pompa hisap berfungsi mengalirkan refrigeran ke seluruh sistem pendingin ya. Ya teman-teman, simpel ya. Nah, terus kemudian di sini tempatnya oli nih. Ini ya. Ini oli ya. Ini ya. Kelihatan ya teman-teman nih oli, tempatnya oli nih. Ini fungsinya nih dia simple nih. Fungsinya minyak pelumas. Minyak pelumas kompresor pada sistem AC split. Nah, untuk melumasi bagian-bagian kompresor yang bergesekan sehingga dapat ya, kalau bisa dibilang dia kan fungsinya ini banyak nih. Maka biar nggak bergesek dikasih oli, kasih pelumas fungsinya. Jadi bisa dapat menghindari terjadinya keausan pada kompresor ya, atau tempat ini ya, olinya ya. Jadi pada kompresornya ya. Jadi simple ya. Fungsinya oli di dalam fungsinya ada olinya. Itu yang kelima. Yang keenam itu coba kita jelaskan fungsinya kapasitor ya. Ini dia nih, kelihatan ya teman-teman ya, kapasitor ada dua. Ini kapasitor untuk menggerakkan kompresor. Nah ini satu lagi kapasitor fan. Ini dia kapasitor fan, kecil lah ukurannya ya. Bedakan ya kapasitor untuk menggerakkan
kompresor dan kapasitor untuk menggerakkan ini motor fan listrik yang di sini untuk blower indoor ya. Saya akan menjelaskan dulu nih fungsinya kapasitor untuk apa. Oke teman-teman ya, sebentar ya. Kapasitor ya, kalau yang di sini tuh kapasitor itu berfungsi untuk sebagai menyimpan muatan listrik ya. Simple ya, sama seperti elektronik ya. Kapasitor itu fungsinya sama untuk menyimpan muatan listrik. Nah, atau dibilang untuk kalau yang di AC itu, kapasitor yang untuk yang di AC itu fungsinya untuk dia running atau buat nge-start kompresor. Jadi si kompresor kalau nggak ada ini dia susah nih. Ini caranya nih, ini cara pertama kerjanya kompresor tuh ya ini dari kapasitor. Cara pertama kerja yang kompresor tuh yang buat gerak si kompresor itu kapasitor yang menggerakkan untuk running lah, atau dibilang untuk start ya. Startnya si kompresor itu dari kapasitor ya. Simple ya teman-teman ya. Jadi dia kalau dibilang tuh sebagai fungsinya sebagai penggerak pertama kompresor bekerja nih. Inilah dibilang kapasitor AC, kapasitor yang besar nih ukurannya. Ukuran berapa nih? Di sini ukuran 25 nih. Atau bisa dibilang ya 25 farad nih. Iya. Oke teman-teman, simpel ya. Nah, itu yang pertama. Kapasitor ini pertama fungsinya untuk sebagai penggerak atau sebagai penggerak pertama kerja kompresor untuk men-start atau menyalakan si kompresor. Nah, itu yang pertama. Sama-sama fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Nah, yang kedua ini yang kelima nih ya. Posisi masih di 5. Kapasitor nih, kapasitor fan. Ya, kapasitor fan blower ya. Kapasitor fan kipas ya, kipas AC ya, simpel ya. Ini saya teruskan. Nah, ini kapasitor fan ya. Kapasitor fan ini fungsinya untuk kipas blower ya, atau outdoor ya. Kipas ini untuk menggerakkan ini dia, running untuk bekerja nih. Jadi fungsinya ini sama seperti yang tadi saya bilang, sama-sama menyimpan muatan listrik, tapi ini untuk penggerak atau dibilang untuk start, sebagai starter gerak si kipas ini nih, dinamo ini nih, motor fan listrik nih ya, motor ini. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya kita belajar ke pipa kapiler ya, pipa kapiler nih ya teman-teman ya, pipa kapiler ya. Banyak sini ya pipa kapiler ya tuh ya. Nah, pipa kapiler berfungsi, saya langsung aja singkat aja. Pipa kapiler itu berfungsi untuk menurunkan ya, setahu saya menurunkan tekanan refrigeran. Nah, untuk menurunkan tekanan refrigeran. Nah, dan mengatur aliran refrigeran menuju ke evaporator. Apa saya bilang evaporator itu yang ada di indoor ya, menuju evaporator tekanan tinggi untuk mengatur tekanan tinggi dan tekanan rendah. Itulah ya fungsinya pipa ya, pipa kapiler ya. Berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran dan mengatur atau aliran refrigeran menuju evaporator dari outdoor ke indoor. Nah, itu fungsinya pipa tuh. Nah, dia untuk mengatur tekanan si freon refrigeran itu ke dari outdoor ke indoor ya. Oke, lanjut kita ke overload. Mana sih overload? Ini dia nih overload di dalam nih fungsinya nih. Ini ada tulisannya nih ya. Ini overload tuh di sini nih teman-teman ya. Coba nanti saya buka. Bentar saya buka ya. Jadi ini dibilang kapasitor fan ya. Ada subscriber saya cuma sedikit mengulas. Subscriber nanya, "Pak, kok AC saya indoornya nyala tapi outdoornya nggak nyala ya?" Nah, saya bilang, "Kompresornya nyala nggak?" "Nyala, kompresor ada getaran. Coba cek dulu kapasitor fan-nya, Pak, yang buat blower." "Yang mana sih, Pak, kapasitor fan itu?" Nah, kebetulan di sini pas saya lagi bahas fungsi-fungsi komponen AC itu apa, mengenal dasar komponen AC. Di sini ya, inilah ya kalau yang dibilang untuk saya bahas sudah saya jawab. Inilah kapasitor fan yang untuk blower, Pak. Ini
untuk yang running atau start nih, untuk bekerja untuk si kipas ini. Kenapa dia kipasnya nggak jalan? Ternyata setelah dicek tekanannya, motor swingnya masih, motor fan-nya masih normal. Ternyata ininya yang sudah lemah, digantilah kapasitor fan-nya. Ya syukur sudah bisa. Subscriber jawab, terima kasih Pak, sudah bisa, atas sarannya. Oke, sekilas saja ya ini fungsinya. Kalau kenapa dibilang ada kok indoor nyala tapi kompresor nggak nyala, kipas nggak muter, ya kan, pasti nggak dingin dong. Karena kenapa? Cuman yang bekerja cuman kompresor, si kipasnya nggak nyala. Makanya bilang apa yang harus dicek Pak, ya cek aja dulu kapasitor fan-nya Pak, masih fungsi apa enggak. Ternyata tidak. Inilah di sini. Mana sih, kayak gimana sih bentuknya kapasitor fan? Ini dia nih. Oke teman-teman ya, inilah dia kapasitor fan, bentuknya kecil ya. Di sini posisinya kita buka AC-nya, covernya, di sinilah fungsinya. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke pembahasan yang lain. Sekalian saja kita bahas ini motor swing atau dibilang blower nih ya. Ini blower AC atau kipas AC. Ini ya fungsinya untuk menggerakkan si kompresor agar dingin ya. Fungsinya motor fan itu ya, atau bisa dibilang motor fan AC itu, motor fan ini nih dinamonya nih, motor dinamo listriknya ini fungsinya itu untuk sebagai penggerak kipas outdoor dan blower indoor ya kan. Motor fan AC itu fungsinya sebagai penggerak ya, penggerak kipas outdoor dan blower indoor ya, sama fungsinya dua-duanya ya, untuk memaksimalkan putaran. Jadi kalau nggak ada ini, AC juga nggak bisa bekerja dengan normal. Nah, ya, kalau nggak ada kipas ini nggak berputar nih ya. Nah, ini kan terhubung nih, ini kipasnya, ini outdoornya, motor fan-nya nih, motor listriknya nih. Ini, di sini isinya gulungan nih ya. Oke, itu next. Kita lanjut ke overload. Tapi sayang ya pemirsa ya, saya tutorialnya hanya segini aja dengan keadaan AC segini. Pas saya buka ternyata overload itu sudah tidak ada. Jadi di sini fungsinya overload ya. Ini ya, di sini nih bentuknya overload di sini. Jadi ini cuma jumper-jumperan kabel saja. Nah, fungsinya, intinya fungsinya overload itu, komponen overload itu untuk sebagai pengaman. Kenapa saya bilang sebagai pengaman? Ya intinya cuma sebagai pengaman motor listrik kompresor. Jadi banyak ya yang buat si kompresor bekerja, ada kapasitor, ada overload, pipanya, ada pipa kapileri, olinya, semua sistemnya ini untuk menggerakkan si kompresor. Oke teman-teman ya, jelas ya fungsinya si overload itu untuk sebagai pengaman motor listrik kompresor. Oke, singkat ya teman-teman ya, berikutlah ya sekilas cara mengenal dasar komponen-komponen, fungsi komponen-komponen outdoor AC. Simpel ya teman-teman ya, mulai dari pertama yang tadi saya jelaskan, ada cover body, ada keran palep untuk buka AC, buka tutup AC, dan ada kuncian L-nya 2 di sini, pipa tekanan rendah dan kecil, ada buat isi freon, buat vakum juga dari sini jalurnya, dari pipa sini nih, pentil sini lengkap, ada terminalnya di sini, ada kondensor, mengenal kondensor, mengenal kapasitor fan, mengenal kapasitor kompresor. Oke teman-teman ya, jelas ya di sini ya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan dan fungsi-fungsinya yang saya share. Semoga bisa mengikuti, dan apabila ada perawatan AC atau panggil teknisi AC ya boleh didampingin agar saling sama-sama percaya. Nah, jadi tidak ada apa-apa, aman AC-nya. Kalau untuk mengenal dasar ya, lumayan banyak yang saya jelaskan tadi. Itu cara mengenal dasar untuk pemula. Apa-apa aja komponen yang ada di outdoor AC, request dari subscriber saya juga, makanya saya membuat video ini.
Oke teman-teman, semoga mengikuti dan bermanfaat ilmu yang saya berikan, video yang saya berikan, yang saya share, saling berbagi. Saya sangat bersuka, menyenangkan, itulah buat saya. Semoga kalian bisa mengikutinya ya. Oke teman-temannya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan jangan di skip ya teman-teman ya, tonton sampai habis ya. Dukung terus channel saya teman-temannya, channel kami, channel teknik Benny Alfa 1000. Terima kasih atas supportnya. Semoga dimanapun kalian berada sehat selalu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti saya coba tutorialin lagi. Ini tutorial khusus komponen outdoor AC. Nanti saya jelaskan lagi fungsi komponen next video indoor AC ya. Nanti ya isi-isi di dalam indoor AC itu buat apa aja sih fungsinya, nanti saya untuk di video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk berlangganan gratis. Terima kasih. Wassalam.